Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin wa a'immatul mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa khusus safahat fi ulumil qira'ah wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Saya mohon maaf, berapa pertemuan ya? 4 apa? Saya enggak ngaji kemarin itu. Sudah mau ngaji ternyata enggak jadi. Tapi luar biasa, setelah enggak ngaji beberapa pertemuan saya panglim. Dulu enggak ada kipasnya, sekarang kipasnya langsung 4. Enggak tanggung-tanggung. Kan dulu waktu itu saya sarankan sudah jadi beli. Oh, belum. Tapi hebat kan, langsung ada 4 ini di sini. Oh, nanti setelah renovasi dapat kipas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih melanjutkan al-mabhath as-sadis, al-hikam wal fawaid fi ikhtilafil qiraat. Jadi menjelaskan tentang hikmah dan fawaid, faidah di dalam ikhtilaf qiraat. Yang nomor 12, ini yang terakhir sebenarnya. Nomor 1, 2, yang 11 kemarin fiha hujjatun li ahlil haq. Ya. Wa daf'un li ahlil hawa. Wazain kama fi qiraah kemarin sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-12, fiha iku ing dalem qiraat, ikhtilaful qiraat, tamthilun utawi tamthil. Lil lughati bagi pira-pira bahasa, wal lahajati dan lahajat al-arabiyati Arab, al-mukhtalifati yang berbeda-beda. Jadi orang Arab itu mereka sudah punya lahajat yang bermacam-macam. Lalu qiraat itu menjadi tamsil. Tamsil itu kalau makna asalnya tamsil itu ibarat, tapi di sini yang tepat itu dia ini yang menampilkan lahajat yang bervariasi itu ditampilkan oleh qiraat. Sehingga qiraat itu lanjutannya wabidzalika dan karena kelawan hal tersebut hafizat melestarikan atau menjaga opo al qiraatu qiraat Qur'aniyah al-lughatal arabiyyata ing bahasa Arab. Menjaga dari apa? Minadh-dhiya'i, dari kepunahan, wal indithari dan dari keterhapusan, jadi tidak berbekas. Jadi bahasa Arab itu akan tetap lestari. Yang paling utama, yang melestarikan, yang menjaga dari kepunahannya bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Dalam hal ini qiraat Al-Quran.
Falil Qur'ani maka iku kedue Al-Qur'an wal qiraat lan qiraat. Dulu sudah pernah dijelaskan ya, kalau qiraat itu kalau yang masuk kategori syadzah maka dia bukan disebut qiraat Qur'ani. Tapi kalau qiraat yang mutawatirah itu ya qiraat Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an itu mesti isinya ya qiraat dengan berbagai variannya. Kan begitu. Jadi kalau Quran itu isinya qiraatul Quran dengan berbagai variannya. Baik itu usul yang disandarkan pada perawi atau imam, usulul qiraat atau farsnya, farsul kalimatnya. Jadi lanjutannya falil Qur'ani wal qiraati minnatun utawi anugerah, karunia, pemberian, ya anugerah ala ahlil arabiyati terhadap bangsa Arab. Ala ahlil arabiyati terhadap bangsa Arab. Artinya bangsa Arab itu yang punya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang memiliki perangkat eternal, keabadian, sekaligus dia punya perangkat elastisitas. Kalau yang elastisitas, bahasa Arab itu bisa berinteraksi dengan bahasa lain lalu kemudian menyerap sesuai dengan perkembangan sehingga kosakata itu akan bertambah. Semua bahasa sesungguhnya begitu. Tapi tidak semua bahasa punya perangkat eternalitas. Punya perangkat yang bisa mengekalkan bahasa itu. Sehingga punya satu standar. Contoh ya. Saya yang orang Jawa, ketika saya bertemu dengan mbah saya yang masih hidup, mbah saya tuh ngomongnya bisa halus. Generasi saya sudah tidak bisa seperti itu. Nanti kalau generasi mbah-mbah ini sudah tidak ada, itu yang melestarikan kan hanya sebagian kecil orang yang memang menggeluti terkait dengan Jawa dan sastra Jawa. Sampai di Leiden University itu ada jurusan sastra Jawa di sana, di Belanda itu. Termasuk aksara Jawa itu Hono Coroko itu. Ayo yang Jawa, siapa yang bisa Hono Coroko? Itu kalau nggak dipelajari lagi lali. Ono pepet lah, ono apa meneh? Pangkon ya. Wis wakil lah. Iku lek gak disinaoni wis lali. Kalau bahasa Arab dia akan tetap lestari yang sudah distandarisasi fusha karena orang itu akan selamanya belajar Quran. Selamanya qiraat itu akan dipelajari. Sehingga otomatis bahasa Arab, kita bicara yang fusha ini, yang sudah dinyatakan standar, itu juga akan lestari. Bahasa Indonesia itu dulu ejaan di Indonesia ini kan tulisannya, belum lagi cara pengucapannya, itu kan ada perubahan. Gaya ngomongnya anak zaman sekarang, ini sampean-sampean barang ini, dengan zaman orang tua sampean, dengan zaman bayi sampean, sama-sama bahasa Indonesianya, tapi sudah beda, stylenya beda, kosakata yang dipilih beda. Standarnya mana? Standarnya kembali ke yang baku. Cuman kadang-kadang itu juga masih ada perubahan. Ejaan, kalau ejaan dari sisi tulisan terakhir kan EYD, ejaan yang disempurnakan. Lalu itu setelah melalui beberapa perubahan. Nah, Al-Quran ketika turun, maka ini menjadi standar. Makanya ketika para ahli-ahli bahasa Arab itu menetapkan kaidah bahasa Arab, syawahidnya itu yang pertama itu qiraat Al-Quran.
Itu yang menjadi dalil. Oh, ini bahasa ini benar begini. Standarisasinya apa? Kalamullah. Standarisasi berikutnya apa? Kalamur Rasul. Standarisasi berikutnya apa? Kalamul Arab. Nah, kalamul Arab ini ada syair, ada nazar. Itu yang BSA nanti silakan tanya. Atau yang PBA sudah belajar itu. Kan di BSA kan banyak materi yang terkait itu. Tarikh adab ya belajar itu termasuk. Dulu fikul lughah sekilas juga ada. Terus apa lagi? Dan yang lain-lain. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau yang sudah semester 7 kan sudah lewat semua itu. Kalau yang masih semester 3 masih baru. Cuma tidak tahu kalau semester 7-nya angkatan online. Karena angkatan online itu ilmunya online semua. Kamu kok tidak paham? Iya, ilmunya online. Saya harus bawa ini karena online. Ini kalau pakai data tidak ada, ya, sinyal wifi-nya gangguan, sulit ngelacak karena ilmunya online. Gak karek guyon gitu. Ustaz Adi ini angkatan online ya? Ya kecuali Ustaz Adin lah. Sama kecuali mbak-mbak BTQ loh, kan segala sesuatu ada pengecualian. Likulli syai'in mustathnaya. Kembali lagi. Bahasa Inggris. Nah, ini bicara bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu katanya, ini katanya loh ya. Bahasa Inggris yang ditulis oleh seorang sastrawan Inggris yang bernama William siapa? Itu William Shakespeare apa siapa itu bacanya. Itu kalau dibaca itu sudah beda dengan bahasa Inggris sekarang. Jadi butuh ilmu khusus yang memang mendalami bahasa yang digunakan termasuk karya sastra pada zaman itu. Tapi kalau bahasa Arab dengan mengakses karyanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi abad kedua Hijriah, mengakses karyanya Imam Sibawai, mengakses karya Al-Khosois, karya Ibnu Jinni umama, itu bahasa Arabnya tetap karena standarnya sama. Itulah yang disebut bahwa qiraatul Quran itu memiliki peran penting yang luar biasa. Yang paling dominan adalah Quran itu menjadi perangkat yang menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa yang kekal, yang tidak punah. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada yang mau nanya. Tidak ada. Enak ngaji di sini dingin. Kalau nanti setelah renovasi kok nggak ada kipasnya, ini dibawa aja dia. Ya dibawa pas ngaji, nanti setelah ngaji balikin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perangkat elastisitasnya ya bahasa Arab itu bahasa istiqaq. Jadi istiqaq yang paling sederhana itu ya tasrif itu, perubahan kata. Kalau kita ini kan tidak punya tasrif itu karena bahasa kita yang bukan al-lugha al-mutasarrifah kan. Komunikasi dengan komunikasi atau telekomunikasi dengan transportasi itu kan sudah beda. Tapi kalau bahasa Arab itu akar katanya sama, wasola. Tinggal nanti yang nyampe itu apa? Nanti ada muwasolat, itu bicara transportasi. Tapi kalau ittisolat atau ittisoliyat itu terkait komunikasi. Tapi akar katanya sama, diwola wali begitu. Nanti belum lagi istiqaq yang lebih atasnya lagi. Qalb itu kata yang suku asal huruf dari kata itu yang dibolak-balik itu punya titik temu di satu makna. Belum lagi nanti kalau yang akar katanya sama, derivasinya berubah-ubah, itu nanti kembali akar katanya sama. Itu bahasa Arab. Terus istiqaq nanti ada yang memasukkan kategori istiqaq itu penggabungan dua kata menjadi kosakata baru. Nah itu kan ada dalam bahasa Arab.
barmai, Allah mubala dan seterusnya. Jadi bahasa Arab itu bisa terus berkembang. Cuman tetap, artinya bahasa Arab itu ya tetap sebuah bahasa. Bisa dikaji, didekati secara menggunakan teori-teori linguistik. Kan begitu. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa suci, cuman dia menjadi terhormat karena dipilih oleh Tuhan menjadi bahasa kitab suci. Tapi kalau bahasa Arabnya bukan bahasa suci, jangan dianggap semua bahasa Arab itu mesti bagus. Contoh, di kampung-kampung di masyarakat itu kalau nyetel di masjid, nyetel lagu pop, orang kampung marah itu. Tapi kalau nyetel gambus, padahal tidak ada hubungannya sama agama, tidak ada hubungannya dengan bacaan Quran, itu disetel di masjid, dianggap itu hal yang suci. Padahal tidak, bahasa sama dengan yang lain. Itu kan sebuah konvensi. Bisa dipahami ya bedanya ya. Jadi saya ulangi, bahasa Arab itu bukan berarti bahasa yang suci, tapi memang bahasa Arab itu punya kedudukan yang tertentu, kedudukan khusus, menjadi terhormat karena dia dipakai menjadi bahasa kalamnya. Sama kayak begini, Quran itu kan keindahan sastranya luar biasa. Apakah Quran itu sastra? Quran itu bukan karya sastra. Karena kalau karya sastra harus ada aspek intrinsik, ada ekstrinsiknya, ada khoyal, kan begitu. Sampeyan yang sudah belajar BSA, BBA, IAT mungkin. Terus ada lagi apa lagi itu? Ada plot, lupa saya, karena tidak ngajar tentang analisis tentang teori sastra ya. Terus apa? Jadi gini, Al-Quran itu bukan karya sastra, dia adalah kalamullah, firman Allah yang isinya keindahannya melebihi karya sastra yang ada. Cuman ada disertasinya Profesor Nurholis Setiawan itu yang kemudian dicetak jadi buku. Itu memang mengkaji keindahan gaya bahasa Al-Quran, sehingga untuk lebih ringkasnya sekaligus untuk menarik pembaca agar tertarik, diberi judul Al-Quran karya sastra terbesar. Maksudnya apa? Jangan dipahami karya sastra sebagai produk budaya, beda. Karena Quran itu kalam. Terus kalau ada yang tanya begini lagi, Rek, loh, Quran itu produk budaya bukan? Quran itu kalam, bukan produk budaya. Tapi ketika dia sudah bersentuhan ya dengan kreasi masyarakat, kreasi manusia, apa itu? Contoh bentuk tulisan. Maka disitulah dia bersentuhan dengan produk budaya. Tapi kalau Qurannya dia kalam, bukan budaya. Bisa membedakan enggak, Amin? Tapi kalau tulisan, tulisan itu kan bukan tauqifi. Dulu Rasulullah perintah untuk nulis. Tulisan yang berkembang ketika itu menggunakan khot kufi kuno. Lalu Abul Aswad Abdul Ali membubuhkan tanda titik sebagai simbol harokat untuk tanda baca. Nah, mulai ada perkembangan kan? Itu kan hasil cipta rasa karsa manusia. Abul Aswad mikir kan, bikin kreasi. Tapi kan tidak merubah kalamnya. Kalau kalamnya bukan budaya. Jangan sampai mengatakan Quran itu produk budaya. Bukan. Karena Allah itu kasih sayang ke manusia, maka turunnya ayatnya itu ada ayat-ayat yang memang disesuaikan dengan kebutuhan. Maka ada sababun nuzul, biar lebih mengena. Bisa membedakan ya. Termasuk kalau ada pertanyaan begini lagi. Umpama ini, Saman mungkin kalau pernah baca secara teologi terkait dengan kalamullah, ulama-ulama teologis terkait dengan akidah itu menyatakan bahwa kalamullah itu bila harfin wala sautin, tanpa harf, tanpa bunyi, tanpa suara. Iki apa iki? Lah dia maca Quran. Lah ini katanya kalamullah.
itu harus difahami yang dulu pernah kita bahas. Nggak tahu sampean, mungkin ada yang belum masuk waktu itu. Cuman mungkin sudah pernah saya ulang juga waktu itu. Yang bila harfin wala sautin itu kalamullah ketika dalam posisi kalam nafsi. Kita nggak bisa mengakses. Jadi kalam nafsi itu ya bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Kita nggak bisa datang ke lauhim mahfud dengar yang di sana, enggak. Tapi karena kasih sayang Allah, maka dari kalam nafsi itu Allah sampaikan kepada Rasulullah dengan dibawa malaikat Jibril turun secara berangsur-angsur, bisa diakses, maka kita baca namanya kalam lafzi. Makanya ada syair tanpa waton kan, syair tanpa waton yang Yai siapa? Nizam As-Sofa itu, yang dulu awalnya dikira itu dinisbatkan pada Gus Dur. 2009 ketika Gus Dur wafat, sampean kelas berapa? Masih SD. Itu kan dulu rame itu. Ana nangis tanpa tinulis. Terus lho gak apal. Kok padha mbek aku? Tanpa tinulis kena diwaca. Nah itu tanpa tinulis itu kalam nafsi disampaikan kepada lewat Jibril kepada Rasulullah menjadi kalam lafzi, kita bisa membaca. Dari mana? Pertama mendengar. Ini karena kalam riwayat. Nah barulah ditulis sesuai dengan budaya masyarakat ketika itu bentuk tulisannya. Maka tulisan itu mendukung riwayat. Terus berkembang sampai pembakuan rosem. Sampai kemudian setelah pembakuan rosem ya itu sebelum Abul Aswad. Setelah pembakuan rosem Abul Aswad, Nasr bin Asim Al-Laifi, ya, Yahya bin Ya'mur sampai pada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sehingga kita kenal seperti hari ini. Tuh. Ada pertanyaan? Sama sudah tak kasih pemantiknya loh. Gak apa-apa, memang harus mikir. Jangan sampai ngaji tidak mikir belas. Waya guyu melok guyu. Oh, paham? Enggak lah kok guyu. Ya hanya berpartisipasi timbang gak guyu gak enak lah, repot nanti. Oke. Al-Khulasatu, kesimpulan, konklusi. Al-Khulasatu, kesimpulan, konklusi. Jadi setelah mu'alif kitab Safahat fi Ulumil Qiraat ini menjelaskan tentang hikmah-hikmahnya perbedaan qiraat sekaligus fawaidnya, terakhir beliau menarik satu konklusi. Statementnya begini, closing statementnya. Inna tanawwu al-qiraati, sesungguhnya variasi piro-piro qiraat. Inna tanawwu al-qiraati, sesungguhnya variasi piro-piro qiraat. Iku yakumu, menempati opo tanawwu'ul qiraat maqama ta'addudil ayat, ing kedudukan berbilangnya ayat-ayat. Wadzalika dharbun, wadzalika utawi hal tersebut iku dharbun, satu hal, satu jenis, min durubil balaghati, dari jenis-jenis balaghah, keindahan bahasa. Yubtada'u, Yabtadi'u memulai min jamali hadza, dari keindahan ini. Yabtadi'u memulai min jamali hadza, dari keindahan ini opo al-ijaz, ungkapan yang ringkas, ijaz. Wayantahi, dan berakhir ila kamalil i'jaz, pada kesempurnaan i'jaz, aspek
kemukjizatan yang melemahkan pihak-pihak yang menentang. Wal qiraatu kulluha mu'jizatun. Wal qiraatu utawi qiraat kulluha yos kabehane qiraat iku mu'jizatun. Jadi semua ragam qiraat itu mu'jizat. Dia berfungsi melemahkan orang-orang yang menentang, ya. Sekaligus di dalamnya ini di luar kebiasaan. Watahaddi utawi tantangan iku qaimun jumeneng, artinya qaimun itu tetap kokoh berdiri bikulli harfin, kelawan setiap harf mintil kal hurufi, saking mengkono pira-pira huruf. Jadi kalaupun ada perbedaan harf saja di dalam satu lafadz, lalu ada satu hurufnya yang berbeda, maka di situ juga mengandung kemukjizatan yang itu mengandung tantangan. Jadi tantangannya itu sampai pada harufnya. Makanya penelitian perbedaan sampai perbedaan kosakata di dalam perbedaan qiraat itu ternyata tidak ada satupun yang bertentangan secara tadad, secara hadap-hadapan. Ini kok berseberangan dengan tidak ada. Yang ada itu kalaupun berbeda maknanya, ini justru saling melengkapi. Kemarin sudah dibahas itu. Ya tentunya seperti yang kemarin ya, fi hujjatun li ahlil haq wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman ya wa mulkan kabira. Ada qiraat walaupun qiraat syadzah membaca dengan wa malikan kabiro. Itu kan hanya bedanya di vokalnya, di harokatnya. Mulkan dengan malika. Wa tahaddi qaimun bi kulli harfin min tilkal huruf wa bidzalika lan kelawan hal tersebut tata'addadu, berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, berbilang-bilang. Maksudnya ya tumpuk-tumpuk. Opo al-mu'jizatu, kemukjizatan Al-Quran, kemukjizatan qiraat Al-Quran bita'addutiha kelawan berbilangnya harf. Jadi harfnya saja ada perubahan, tapi ada sandaran qiraatnya loh ya, tidak boleh ngarang sendiri kita. Itu mengandung unsur i'jaz. Jadi i'jaz yang paling utama, yang pertama itu adalah al-i'jaz al-lughawi. Nah, nanti al-i'jaz al-lughawi itu dalamnya banyak. Ada dari sisi bunyi. Ini yang pernah disampaikan Gus Awis dulu waktu seminar di Aula Humaniora dulu, tahun yang lalu. Jadi Quran itu termasuk bahasa Arab, apalagi Al-Quran, karena Al-Quran itu puncak kebalaghaan bahasa Arab. Hadza balagh. Jadi puncak fasohah dan balaghahnya bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Jadi mabna bangunan kata ya, bukan mabna USA, mabna GTA. Walaupun GTA tidak punya mabna hujroh, karena mabnanya tidak ikut. Bukan GTA ya namanya. Saya pernah tahu di daerah Batu itu ada mabna GTA. Perumahan apa itu kepanjangannya itu? GTA. Klaster GTA. Sekarang di sana masih ada klaster. Kalau dulu zaman klaster banyak itu kan ketika pandemi. Ini klaster ini, klaster ini. Oke. Cerita apa ini, Man? Bahasa Arab, kalau bangunan kata itu berat dari sisi pengucapan, dari sisi itu maknanya juga mengandung sesuatu yang berat.
kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra fa idza ja'atis sakhah. Ucapannya berat. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fadamdama, lu kan apa dia? Banyak lagi yang lain. Al-haqqah, musaqqal, mat lazim kilmi musaqqal. Maka ini maknanya menunjukkan sesuatu yang berat. Nanti sampean gali lagi. Terus dari sisi keseimbangan kata, sampean kalau lihat di YouTube penjelasan seorang, saya mengatakan beliau termasuk ya mufasir kontemporer lah, Nu'man Ali Khan, orang Pakistan ya aslinya kayaknya ya. Itu kan banyak ceramah-ceramahnya, ada subtitle Indonesia juga ada. Itu beliau pernah mengupas ayat kursi yang sering kita baca. Itu dilihat dari susunan bahasa itu, Masya Allah indah banget. Kita tidak terfikirkan sebelumnya, sebelum menyimak apa yang disampaikan Nu'man Ali Khan. Hitungannya itu seimbang. Dari waqaf, mulai dari Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, itu nanti keterkaitannya dengan yang terakhir, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu dikupas. Terus mengerucut sampai pada yang tengah. Itu ijaz lugawi. Sampean kalau mau ya deres ya tetap, karena itu kewajiban kita. Itu sampean kaji dari sisi aspek bahasa-bahasa itu. Itu akan nanti deres itu akan merasakan, ya Allah indah banget ini. Itu melatih Quran itu betul-betul menjadi balal. Karena kalau kita ngaji cepet-cepetan, ya tetap ada dampaknya. Tetapi nanti balagnya itu kan bagaimana kita mentadaburi itu. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Itu memang aslinya kalau yang di juz 26 itu orang-orang munafik. Cuman tidak ada salahnya kalau kita ini introspeksi diri. Kalau kita ini nggak mau mentadaburi Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, itu maknanya bisa begini. Orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an karena tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Hatinya bisa jadi terkunci. Am ala qulubin aqfaluha. Aqfal itu gembok-gembok yang banyak. Jadi di hati-hati mereka itu terkunci, nggak bisa masuk. Nggak punya kerentek, nggak punya karep. Atau bisa kalau kita pahami begini, ini untuk introspeksi kita. Awake dhewe iku lho. Quran kok mentadaburin kok angel yo, sampai menjadikan bala kok angel. Ini menjadi evaluasi kita. Jangan-jangan kita ini masih melakukan banyak hal yang tidak baik sehingga hati kita ini tertutup oleh apa? Penyakit-penyakit hati yang itu bisa menjadi kunci-kunci yang menutup. Kan Quran itu ayatnya itu mesti singkat tapi penafsirannya itu luas. Ya contoh lain, umpama ya, yang kemarin baru mengkaji surah An-Nazi'at. Ini contoh saja, contoh kecil saja. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ini bicara orang yang masuk surga nanti. Orang yang masuk surga itu syaratnya yang pertama khafa maqama rabbih, yang kedua nahan nafsa 'anil hawa. Kalau orang tidak punya khafa maqama rabbih, dia akan loss, hawa nafsunya diumbar. Dia tidak punya proteksi untuk bagaimana memanage hawa nafsu ini agar betul-betul tidak ammarah bisu, tapi rahimah rabbi, dibimbing oleh Tuhan. Ya. Ini singkat saja. Contohnya wa amma man khafa maqama rabbih. Apa maknanya itu? Adapun orang yang takut maqama rabbih. Makom itu bisa menunjuk kepada Tuhan. Artinya apa? Kekuasaan, kedudukan Tuhan yang sangat agung. Sehingga kita itu takut. Takut kepada Allah itu bukan lari menjauh tapi mendekat. Fafirru bukan min tapi ilallah. Bukan fafirru minallah. Enggak, fafirru ilallah. Karena larinya itu takut malah mendekat. Beda dengan orang dikejar dikejar anjing. Maka lari itu bukan mendekat, sama dikejar anjing lari mendekat.
Saweneng asu nih, dicokot sama. Bisa kena penyakit rabi. Yes. Wah, enggak, kalau rabies enggak harus digigit anjing ya. Nah, ini. Saya lanjutkan. Yang kedua, maknanya bisa begini, wa amma man khofa maqama rabbi. Makomnya itu bisa menunjuk pada makomnya man. Makom tahu sih maknanya? Makom itu kan isim zaman, isim makan. Artinya maqama rabbi, orang itu takut nanti gimana ketika saya, kalau dimaknai sebagai isim zaman, waktu saya menghadap Allah, di hadapan Allah, disidang oleh Tuhan, apa amal yang akan saya unggulkan? Sehingga punya rasa takut. Berarti makomnya itu kembalinya makomnya man. Atau makom tempat berdiri. Artinya apa? Ketika seseorang berdiri di hadapan mahkamah Tuhan, maka dia ini sudah mikir, aduh saya berdiri di sana nanti apa yang saya sampaikan. Jangankan menghadap Tuhan, menghadap dosen pembimbing saja sampean harus siap. Apa yang mau bimbingan tidak siap apa-apa. Sampean sudah apa yang sudah dilakukan? Tidak tahu Ustaz. Nah, terus kesini mau ngapain? Loh iya kan? Yang skripsi ini loh. Apalagi yang sudah selesai. Gak ono itu bunuh diri namanya. Sampean ngadep itu mesti itu saja kalau pembimbingnya pas rodok killer gitu. Wah, sampean aduh nanti saya kalau ditanya ini kok paham. Ini ada kisah lucu. Ya bukan lucu sih. Aku ya gregetan tapi yo Yesus. Ada bimbingan saya. Saya tidak sebut nama, cukup inisial. Setiap bimbingan saya tanya, ada saksinya. Ustaz Hamzah itu tahu. Bukan saya marahin, enggak. Tak tanya gini dok, sampean sudah paham dengan teori? Ya, insya Allah. Coba sih jelaskan. Bulet. Objek yang sampean kaji itu begini, teori yang sampean masukkan begini. Terus cara sampean ngambil data sampai menganalisis gimana? Waduh. Tulisannya yang ngono, gak karu-karuan. Balik lagi. Akhirnya sampai karena ini semesternya sudah injury time, dhuwure sampean kabeh pakai. Sudahlah akhirnya ya karena gini kan ya kadang itu dari sisi kemanusiaan, cuman ya sakjane ya kampus itu mau melepas itu berat karena nanti dia ini mendapatkan gelar itu kan di ijazah sampean kan tulisannya begini. Berhak mendapatkan gelar sesuai gelar sampean ya, beserta dengan hak dan kewajiban yang melekat atau apa. Itu ya terkait dengan ilmu yang di dalam. Sama sekali punya kewajiban itu, punya amanah itu. Nah itu sajanya kan kampus itu memberi itu kan sebarepot. Kalau nggak diluluskan kampusnya ketika akreditasi, kenapa ada angkatan sekian yang nggak lulus ini? Ini yang salah siapa? Jangan-jangan dosennya yang salah. Padahal mahasiswa model begini ya ada. Akhirnya sering saya nih sampai terakhir mau ujian. Wis rotok lah, setelah beberapa saya kasih masukan, saya rotok marah itu. Akhirnya dia rupanya menyimpan dendam atau apa, wallahu a'lam, saya tidak suudzon. Terakhir itu saya suruh bawa lengkap. Sudah besok terakhir pendaftaran, saya bawa lengkap seperti mau daftar ujian, mulai dari halaman cover sampai sirah dzatiyah, sampai kurikulum vitae-nya lengkap. Besok datang, ternyata masih ada yang kurang. Ucapan terima kasihnya belum ada, tautiahnya tidak ada, ihdaknya tidak ada. Karena itu hari terakhir saya ACC, ya wes. Tapi ini tolong sampean buat lo ya. Saya percaya sama sampean. Nggih Ustaz. Sudah saya ACC, saya tanda tangan ibu bimbingannya. Daftar. Pas ujian. Nah ini. Jadi pas ujian itu di halaman persembahan, bukan persembahan, halaman ucapan terima kasih itu. Tautiah, kalimatus syukur wa takdir. Dan pertama kan Fadilatul Ustadz Ad-Doktor Al-Ustadz Ad-Doktor Zainuddin Muhammad Zainuddin Al-Majistir Karois atau Rois Jami'ati Maulana Malik Ibrahim dan seterusnya. Terus dekan. Pas giliran saya ngerti, saya ditulis apa? Fadilatul Muhammad Hashim. Ya, tulisannya apa? Alladzi qad tuwfiya. Asli nih. Ternyata terus gini, alladzi qad tuwfiya fi syahri April. Ternyata setelah ini saya waktu itu enggak bisa nguji. Pas hari itu saya takziah. Bukan takziah ke saya, enggak.
tasnya ke yang lain. Saya ke Lamongan waktu itu. Akhirnya pas di sini saya cek, loh ini ternyata itu sudah diingatkan sama pengujinya Bu Muasoma. Sampai ini kalau tahu Pak Hasim dibawa ke saya kan sudah diserahkan sebelumnya, jadi nggak bisa ngerevisi, sudah di saya. Saya tanya ini, akhirnya ngaku dia, ternyata dia kopas dari temannya yang ucapan terima kasihnya ke Yai Muzaki almarhum. Jadi Yai Muzaki allazi qad tuwfiya tidak dihapus, jenenge tak diganti. Akhirnya saya jadi kuyon di sini tuh. Tak gini kan, sampai di Sirodatiyah itu terakhir tak gini kan. Coba baca Sirodatiyah, kurikulum vitae-nya dia. Ceret wulida fi ini kok cuma wulida, gak ditulis tufianya kapan. Ya Allah, saya matur itu waktu itu ada Ustaz Hamzah itu, gawe Ustaz Hamzah itu. Ya opo ya. Arek ndewi kulo ngene meneng, arek lanang. Saya cerita Ustaz Rauf, kapan hari itu Ustaz Rauf ada yang bimbingan. Juak itu mau ujian semester atas. Ditanya Tahdidul Bahas itu apa? Gak bisa jawab, Tahdidul Bahas. Waduh ini parah ini. Akhirnya dimarahin, ditutur-tuturi. Pas anaknya sudah pulang, saya gini kan Ustaz Rauf. Ih, hati-hati loh jenengan. Mangkel hari ini mangkel jenengan ditulis Qotufiyah. Loh lapo. Tak kasih tahu skripsi yang bimbingan saya tuh. Ini ketawa boleh. Wah, gajar. Jadi itu lengkap tuh. Alladzi qatufiyah fi syahri April, ghafarallahu dunubahu wa adkhalahul jannah. Waduh duduh. Ini mah cerita apa sih kau tutup gini-gini. Ya ini cerita ini. Ya serba-serbi menghadapi mahasiswa. Saya tadi mau cerita apa ya? Titik tekannya di mana tadi kok? Ke sini. Apa tadi? Mau cerita apa tadi? Hah? Oh iya, makom tadi ya. Jadi ngadep ke dosen pembimbing saja itu harus kita mempersiapkan diri. Lah kalau nanti menghadap kepada Tuhan, kalau makom itu difahami wa amma man khafa maqama rabbi, nanti apa yang sudah saya siapkan ya? Loh kan begitu. Lah dua-duanya ini masuk di penafsiran. Takut karena keagungan Allah, yang kedua takut dengan persiapan kita ketika nanti kita berada di mahkamahnya Allah. Loh, itu kan ungkapannya ringkas. Itu baru dari satu ini loh. Belum nanti kalau ada perbedaan qiraat, muncul lagi ijaznya. Bisa dipahami? Jadi itu contoh. Silakan digali lebih lanjut. Jadi wabidzalika tata'addatul mu'jizatu bita'addudiha. Al-mabhatsus sabi. Kita lanjutkan ke kitab satunya. Singkat-singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mautu hafidil Quran. Enggak. Atau wasiyatu Abdullah ibni Mas'ud kan sudah ya. Sekarang apa? Hah? Mautu hafidil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mautu hafidil Quran qabla ikmali hifdhihi. Meninggalnya penghafal Al-Quran sebelum dia menyempurnakan hafalannya. Jadi ada orang ngapal Al-Quran, wafat sebelum hafalannya sempurna. Ini bisa dipahami sempurna dari sisi kuantitasnya, belum khatam, atau sudah khatam tapi belum sempurna dari sisi kualitas. Mangkana nawiyan hifdzal Qur'anil Karim. Man utawi barang siapa iku kana ono sapa man iku nawiyan niat, orang yang niat nawiyan itu menggunakan isim fa'il. Berarti di sini niat itu temenan. Karena kalau menggunakan isim fa'il itu kan bagian dari isim sifat, maka sesuatu itu menempel pada diri orang itu. Beda dengan man nawa, umpama ada man nawa hifdzul karim, maka nawa dengan mangkana nawiyan itu dari sisi makna itu lebih kuat mangkana nawiyan. Jadi niatnya itu betul-betul serius. Karena niat itu menjadi sifat yang menempel. Makanya sampean polib tulab
At-talib al-jami'i, mahasiswa. Disebut talib itu kan menggunakan isim fa'il. Biar sama itu nyari ilmunya itu serius gitu loh. Ya. Mangkana nawiyan hifdzal Qur'anil Karim. Lanjutannya apa? Wasaduqat niyatuhu. Wasaduqat lan bener niatnya. Jadi niatnya itu benar. Niatnya itu sejalan dengan perintah Allah. Ya Allah, saya mendaftar sebagai orang-orang yang tergabung menjadi keluarga panjenengan dalam mega proyek penjagaan kalamullah. Maka kabulkanlah niat baik saya ya Allah. Tapi kemudian usahanya serius karena tadi mangkana nawiyan wasaduqat niyatu. Ada enggak yang niatnya tidak saduqat? Ya Allah, saya harus nambah juz sekarang ini, nambah ini. Karena kalau tidak ini nanti beasiswa saya dicabut. Wah. Tapi lagi campuran didik-didik ya gak apa-apa lah. Karena niat yang murni hanya betul-betul lillah itu kan ya butuh proses. Tapi ya jangan murni karena hanya ikut musabaqah hifdzul Quran. Wah, saya ini biar menang dapat hadiah sekian. Kalau itu masih nyampuri dikit ya dilatih lah. Tapi ojo niatnya itu. Saya mau tes imam ke Emirat Arab umpama lo ya. Karena di sana tuh jadi imam itu masya Allah gajinya itu sudah setara kalau di sini tuh melebihi PNS. Wah, ini sudah beda niatnya. Tapi saya tidak tahu niatnya Gus Adin dulu apa. Hanya beliau yang tahu dan Allah. Jadi niat ngimami gitu. Ya niat ngimami harus bismillah niat imam. Wa qawiyat himmatuhu. Wa qawiyat dan kuat apa himmatuhu himmahnya. Jadi himmah itu sebuah cita-cita yang mendalam, itu betul-betul mengakar secara kuat. Jadi ada 3 syaratnya. Pertama nawiyan. Lalu nawiyan itu diprotek, niatnya benar. Yang kedua himmahnya kuat. Maka kalau penggabungan 3 hal ini, maka otomatis orang ini akan memprioritaskan Al-Quran, bukan yang lain. Waffaqo. Nah ini jawab dari syarat tadi. Mangkana nawiyan waffaqo maka akan memberikan pertolongan atau taufik. Maka akan memberikan taufik. Taufik bermakna hidayah Allah, pertolongan Allah. Ini hidayah yang levelnya paling tinggi, yaitu menjadikan seseorang itu melakukan sesuatu untuk menuju yang lebih baik, dan itu menjadi hal yang diridhoi oleh Allah. Waffaqahullahu ta'ala. Waffaqah melimpahkan taufik, membimbing, melimpahkan anugerah, mengijabai. Terserahlah pilih makna yang mana. Makna umumnya begitu. Hu ing man sapa Allahu Allah ta'ala wa yassara dan memudahkan sapa Allah hu ing man ala hifdzihi ing atase hifadznya, hafalannya. Jadi prosesnya diberi kemudahan. Yassara itu ala wazni fa'ala, berarti menunjukkan keterulangan berkali-kali. Maka berkali-kali itu kalau Allah mudahkan, maka biasa nemui sulit lagi diberi kemudahan lagi. Jadi enggak gampang terus ya enggak. Jadi ono nyantole, ono godaane, ya tapi tetap kembali lagi serius, dibimbing lagi, dimudahkan lagi, diberi kemudahan. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Walaqad yassarna lan sungguh teman-teman yassara yuyassiru. Yassara itu fi'il apa? Madi apa mudhari apa amr? Apa? Fi'il apa? Mau jawab lon-lon, dan jawab bareng-bareng. Apa? Fi'il madi. Yassara yuyassiru. Yassarna sungguh benar-benar memudahkan sopo kami Al-Qur'ana ing Al-Qur'an lidzikri. Ini kemarin sempat saya kupas ketika ada yang datang ya kemarin ya, hari Jumat tanggal berapa itu yang sekolah tahfiz itu. Gini kan, ini datang kan ya. Kenapa pakai yassaro? Lalu di sini Al-Qur'an, lalu ditambahi lagi Al-Qur'an berfungsi lidzikr. Maknanya seperti apa? Ini bisa dicek lagi di yang saya sampaikan. Tidak saya ulangi di sini. Kak mari-mari kok cerita mana? Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Lidzikri untuk pelajaran, untuk diingat, untuk sebagai pengingat. Fahal mim mudzakir. Maka apakah ada min itu menunjukkan, ada yang memahami min itu menunjukkan sedikit saja litab'id. Kan min itu ada yang memaknai, ada yang makna litab'id. Ada min itu bayaniyah. Nanti jenisnya min kan banyak ya. Ada min itu yang menunjukkan sebagian. Nah dalam konteks ini Allah tidak langsung tanya fahal mudzakir, tapi fahal min mudzakir. Ada nggak sih orang sedikit saja yang mau mengambil pelajaran? Mudzakir itu akar katanya sama dari zakaro, ya kan? Terus berubah jadi apa ini? Kok jadi mudzakir? Bukan zal tapi dal. Gimana prosesnya? Masih ingat? Mbak Vina masih ingat? Asimilasi. Tuh, kok gue dong? Sajarotin masih ingat? Oh enggak ya? Sama jurusan apa? Oh PAI. PAI dipelajari juga kan? Loh, terus belajar apa kalau di PAI enggak dipelajari? Ya dipelajari urusan PAI kan begitu. Itu. Jadi ada perubahan, asimilasi. Fa idza mata maka apabila meninggal atau mati sapa man qabla ikmali hifdhihi, sebelum dia menyempurnakan hafalannya, falahu manawa, maka dia berhak mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Falahu manawa, sesuai apa yang dia niatkan. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wallahu a'lam bishawab. Saya selalu ada tanggungan lain sebentar ya. Sudah cukup dulu ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna nasta'udi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.